Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Haleluya, shalom. Ada sukacita di pagi hari ini? Haleluya, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Bapak kita di pagi hari ini. Saya percaya bahwa di pagi hari ini kita mengalami sukacita dan sejahtera yang luar biasa karena Bapak terus menyertai kita, memberikan kita kekuatan, penyertaan sampai kalau hari ini kita ada, maka itu penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini, jemaat Tuhan. Dan kita menyembah Dia di pagi hari ini. Kita naikkan pengagungan yang luar biasa bagi Bapa. Sebab Bapa luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita di pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita semua angkat tangan kita dan kita memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu Bapa, sebab Engkau layak diagungkan. Haleluya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau layak diagungkan. Bapa, Engkaulah Raja kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang hilang pengharapan diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allahku, kami memuji kebesaran.
Mari berikan sorak-sorai luar biasa buat Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau besar Bapa. Sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan berikan sorak-sorai luar biasa buat Bapa kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan, mari kita dengar sabda Tuhan di pagi hari ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan megang engkau dengan tanganku. Haleluya, mari berikan sorak-sorai buat Bapa kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita mau bersorak-sorai, kita memuji-muji Tuhan di pagi hari ini. Dan mari kita katakan yes, amin. Amin. Mari berikan sorak-sorai luar Bapa kita di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Yeah. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau mega bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku. Hanya siapa? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya lompat bagi Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai buat Bapa kita di pagi hari ini. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau mega bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku. Hanya siapa? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan lompat bagi Tuhan. Amin. Yeay. Ajaib Kau Tuhan,
Raja mulia, Raja mulia, amin. Raja mulia, mari berikan sorak-sorai Bapa kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, haleluya. Tanganmu menopangku, demi kehidupan, amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari jemaat Tuhan, sorak-sorai luar biasa buat Bapa kita di pagi hari ini, amin. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan Kau, Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidup. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Bapa kita di pagi hari ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Ajarkan kami untuk kami tidak meragukan akan pertolongan-pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku berikan sorakan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, ajaib dan perkasa, dan tidak berubah kasih-Nya hari ini, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa untuk kebenaran firman di saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri rahmat-Mu yang besar ya Bapa. Kami boleh kembali dalam ibadah raya pesta kemenangan hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami mensyukuri akan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Bagi setiap keluarga jemaat Tuhan masing-masing. Dalam setiap rumah tangga yang sementara mengikuti ibadah pagi hari ini. Lawat setiap kami, jamah setiap hati. Supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami, bekerja di dalam kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari ini untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur menyambut kebenaran Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, kita tetap untuk hari ini kembali kita belajar tentang ketaatan. Minggu lalu kita belajar tentang ketaatan, saudara kekasih, itu penting sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang 2 hal penting. Supaya kita tetap taat dan menikmati janji-janji Allah. Maka yang pertama saya sampaikan adalah jangan menyimpang dari jalan hidup. Jangan menyimpang dari tujuan hidup. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya mimpi kita, rencana kita yang besar, kita raih. Dan yang kedua adalah supaya kita tetap menikmati janji-janji Tuhan. Mencapai mimpi kita yang besar. Maka ketaatan harus terus kita lakukan sepanjang hidup kita. Secara berkesinambungan, hari ke sehari. Itu 2 hal. Kenapa itu penting, saudara yang kekasih? Kita belajar bahwa Alkitab mencatat bagaimana orang yang tidak taat atas firman Allah. Orang yang tidak taat melakukan perintah-perintah Allah. Adam dan Hawa. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 3, ayat 8 dan seterusnya. Ketika mereka melanggar hukum Tuhan. Ketika mereka melanggar perintah Allah untuk tidak boleh makan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah di Taman Firdaus, Taman Eden.
Maka dosa mereka menyebabkan hal yang pertama adalah mereka bersembunyi di hadapan Allah. Ini artinya bahwa kesalahan dan ketidaktaatan menyebabkan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketidaktaatan menyebabkan kita bersembunyi dari hadirat Allah, bersembunyi dari Allah sendiri. Yang adalah sumber kehidupan kita, menjauh dari Allah. Karena ketidaktaatan, Adam dan Hawa bersembunyi karena tidak taat. Akibat ketidaktaatan yang kedua adalah mereka takut mendengar suara Allah. Tidak jarang ketidaktaatan membuat seseorang yang percaya, baik orang awam sampai kepada pelayan sekalipun, ketika tidak taat terhadap suara Tuhan, maka takut mendengar suara Allah. Kenapa? Karena suara Allah berbicara tentang kebenaran dan kebaikan, tentang hukum-hukum yang menuntun pada jalan kehidupan yang menyelamatkan. Tapi karena ketidaktaatan Adam membuat mereka takut mendengar suara Tuhan karena sudah melanggar hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Yang ketiga, ketidaktaatan menyebabkan Adam dan Hawa bukan saja takut mendengar suara Tuhan, tetapi yang berikutnya adalah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya kepada Adam, apa yang telah kau buat? Sudahkah kau makan buah dari pohon yang aku larang kepadamu itu? Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Dan Hawa berkata, ketika ditanya oleh Tuhan, apa yang kau perbuat? Ular itu yang merayu dan memujuk aku sehingga aku makan. Di sini kita lihat bahwa ketidaktaatan menyebabkan tidak jarang kita saling mempersalahkan satu kepada yang lain. Dan yang paling fatal adalah ketidaktaatan membuat murka Tuhan, kutukan Tuhan turun atas Adam, turun atas Hawa, turun atas ular. Tapi yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah, yang saya sampaikan adalah, ketika kutukan Tuhan itu jatuh dan turun ke atas Adam, yang dipercayakan sebagai kepala keluarga, yang terjadi adalah kutukan itu kepada Adam. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke 17 sampai 19. Ayat 17 sampai 19 firman Tuhan berkata, kutukan kepada Adam itu langsung yang dikutuk adalah tanah di mana Adam berpijak. Tanah di mana diambil untuk membentuk manusia itu. Terkutuklah tanah dalam atas hidupmu. Saya renungkan bagian di sini, saudara yang kekasih, adalah bahwa kenapa semakin hari semakin manusia mengalami kesulitan. Kenapa semakin hari semakin mengalami kesusahan, penderitaan yang berkepanjangan tanpa henti-hentinya. Akibat ketidaktaatan, tanah menjadi terkutuk, gersang, kering, kerontang. Dan firman Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan makan daripada rezekimu.
Setiap hari harus dengan susah payah untuk mendapatkan, menerima sesuap nasi dan seteguk air karena ketidaktaatan. Itu artinya saudara yang kekasih. Dan sampai hari ini kita masih menikmatinya. Kita masih mengalaminya. Haleluya. Penderitaan yang berkepanjangan. Karena kutukan Tuhan atas ketidaktaatan manusia. Tapi ada berita baik bagi saudara dan saya di pagi hari ini. Janji Tuhan yang luar biasa, yang indah untuk kita pagi hari ini. Bila kita berbalik kepada Tuhan untuk taat melakukan perintah-perintahnya. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tidak 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, menarik untuk kita perhatikan di sini. Seorang Yosia raja yang sangat muda dan boleh dikatakan dalam usia jasmani, usia lahiriah. Saudara yang kekasih, 8 tahun ia dinobatkan menjadi raja atas Yehuda. Luar biasa hebat dan ajaib Tuhan kita. Kalau di usia manusia saat ini, usia 8 tahun, berarti mungkin baru ada di bangku sekolah kelas 3 sekolah dasar. Tapi dalam usia seorang Yosia yang dalam ukuran manusia hari ini di bangku kelas 3 sekolah dasar sudah memerintah sebagai raja atas Yehuda. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Ini menarik untuk kita renungkan. Di ayat yang kedua dikatakan di sana, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bilang sama-sama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Luar biasa. Dalam usia seorang yang 8 tahun diangkat sebagai raja. Kenapa? Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini yang hebat dan dahsyat, luar biasa dipakai Tuhan. Menjadi topik perenungan kita hari ini. Ketaatan harus kita belajar sejak dini. Ketaatan harus kita belajar sejak masih kanak-kanak. Kita harus belajar selagi masih muda. Jangan tunggu tua. Tapi selagi masih muda belia, kita sudah belajar tentang hidup di dalam ketaatan. Melakukan yang benar seperti apa yang Bapa kehendaki. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 31 tahun ia memerintah sebagai raja. Luar biasa.
Berarti dalam usia 8 tahun diangkat jadi raja dan dia berkuasa selama kurang lebih 23 tahun. 39 tahun. Usia 39 tahun. Luar biasa. Sampai 39 tahun dia memerintah. 31 tahun dia memerintah. Dari 8 tahun jadi 39 tahun. Akhir pemerintahannya. Tapi melakukan apa yang benar. Nah, kita belajar dari sosok Yosia yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara kekasih, bagian perenungan yang menarik untuk kita adalah hal yang pertama kita lihat di sini. Saudara kekasih, haleluya. Luar biasa. Yang pertama adalah bahwa ia di dalam firman Tuhan di sana dikatakan hal yang pertama ia lakukan adalah mendengar suara Tuhan. Menjadi orang yang taat karena dia suka mendengar suara Tuhan. Bilang sama-sama, suka mendengar suara Tuhan. Haleluya. Suka mendengar suara Tuhan. Haleluya. Mendengar suara Tuhan menjadi petunjuk, menjadi jalan yang diikuti dan bukan mendengar suara lain, cuma mendengar suara Tuhan. Tercatat dalam bagian firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 22. Dia mendengar suara Tuhan, memerintahkan imam besar dan para pemimpin untuk haleluya mulai melakukan pembaharuan. Dimulai dari memerintahkan seluruh rakyat dan imam besar Hilkia untuk memperbaiki rumah Tuhan ketika ia mendengar suara Tuhan. Jadi hal pertama ia lakukanlah mendengar suara Tuhan, dan sesudah mendengar suara Tuhan hal yang kedua adalah dia memperbaiki rumah Tuhan. Ketaatan untuk hidup di dalam kebenaran harus dimulai dengan kembali mendengar suara Tuhan. Haleluya. Ketika Taurat dibacakan oleh imam besar Hilkia, saudara yang kekasih, Alkitab mencatat Raja Yosia menyesal. Dia mendengarkan berita kebenaran firman Allah. Dia menyesal. Dia koyakan seluruh bajunya. Jubahnya dia koyakan, saudara yang kekasih, di hadapan seluruh rakyat. Sebagai bukti, dia menyesal bahwa seluruh leluhurnya, bangsanya telah meninggalkan Allahnya yang hidup. Tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Taurat Tuhan. Penyesalan terjadi bukan karena dia melakukan dosa, saudara yang kekasih, ini yang harus kita perhatikan baik. Yosia mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan bajunya, bukan karena dia membuat kesalahan pada waktu itu, tapi dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar firman Allah, dia membacakan Taurat Tuhan di hadapan seluruh rakyat itu, di dalam oleh imam besar Hilkia. Dan ketika surat Taurat dibacakan, bunyinya bahwa ternyata para leluhurnya tidak melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah di dalam Taurat Tuhan. Dia menyesal. Karena dalam Taurat itu malapetaka Tuhan, murka Tuhan terjadi bagi kaum Yehuda dan akan diporak-porandakan, akan dihukum Tuhan karena ketidaktaatan. Itu yang menyebabkan seorang Raja Yosia masih muda itu mengoyakkan jubahnya, menyesal karena perbuatan dosa orang tuanya, dosa leluhurnya, dosa bangsanya, dan ia merendahkan diri di hadapan Allah setelah mendengarkan suara Tuhan.
kekasih Tuhan. Simak baik. Dia menyesal bahwa ternyata leluhurnya, nenek moyangnya tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga bangsanya harus mendapat hukuman Tuhan. Murka Tuhan terjadi atas mereka. Dia perintahkan seluruh masyarakat dan rakyat bersama para pemimpin merendahkan diri hadapan Tuhan. Menyesal bahwa leluhur kita, orang tua kita ternyata melakukan dosa dan kesalahan, ketidaktaatan, maka kita harus menerima akibat. Penyesalan itu membuat dia punya komitmen yang kuat dan memerintahkan kepada para imam besar, seluruh pemuka bangsa untuk memperbaiki kembali rumah Tuhan. Hal yang kedua, ketika mendengar suara Tuhan, harus menyesal atas dosa pemberontakan kita, atas ketidaktaatan kita, dan mari kita perbaiki rumah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh seorang Yosia. Dia kembali memerintahkan, mari kita bangun kembali, perbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak. Rumah Tuhan berbicara tentang hidup saudara dan saya. Tubuh saudara dan saya adalah bait Allah yang kudus di mana roh Allah berdiam dan bertahta. Mungkin dalam hidup kita banyak berhala-berhala yang ada di dalam kita yang harus dibuang, harus dipisahkan, harus dilepaskan. Dinding-dinding tembok bangunan yang berlubang harus ditutupi. Pintu-pintu yang rusak harus diperbaiki kembali. Demikianlah gambaran Yosia dalam memperbaiki kembali rumah Tuhan bersama kaumnya, bersama bangsanya atas ketidaktaatan leluhurnya. Sebagai satu bukti perjuangan untuk kembali mau taat kepada Tuhan adalah setelah mendengar suara Tuhan, maka rumah Tuhan harus dibangun kembali. Katakan sama-sama, rumah Tuhan harus dibangun kembali. Menjadi rumah yang bisa ditempati oleh Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga dengan demikian saudara kekasih, murka Tuhan, Alkitab mencatat ketika Yosia membangun kembali rumah Tuhan, Tuhan menyesal atas apa yang telah dirancangkan untuk Yehuda. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga saudara kekasih, Yosia dalam usia yang ke-8 memerintah selama 31 tahun. Hal yang ketiga yang lakukan adalah ketika mendengar suara Tuhan, memperbaiki kembali rumah Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga adalah senantiasa meminta petunjuk Tuhan di dalam pemerintahannya. Katakan sama-sama, minta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dalam ayat yang ke-13, 2 Raja-Raja 22, firman Tuhan berkata, Yosia selalu meminta petunjuk Tuhan tentang apa yang harus ia lakukan di dalam memerintah bangsanya, di dalam memimpin bangsanya, supaya dia tidak salah. Kesalahan terjadi ketika seseorang mengandalkan kepintaran sendiri, mengandalkan logikanya, mengandalkan kemampuannya, dan tidak mengandalkan Tuhan. Kegagalan pasti terjadi. Tapi sebagai orang yang mau belajar taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka rumusnya adalah, petunjuknya adalah meminta petunjuk Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika seseorang mau pergi
ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu, harus meletakkannya dalam rencana Tuhan. Sebelum segala sesuatu dilakukan, maka rencana itu pasti terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, hal yang ketiga, kita belajar untuk menjadi manusia yang taat. Apapun yang kita jalani dalam hidup hari ke hari, untuk sukses dan mengalami kemenangan, menerima kemurahan Tuhan dan kebaikannya yang mendatangkan kehidupan bagi saudara dan saya, hiduplah dengan senantiasa meminta petunjuk Tuhan. Dari mana petunjuk Tuhan kita terima? Tidak lain dari membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadi pelaku-pelaku firman, maka tentu kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan melalui firman kebenarannya dan bukan yang lain. Bukan orang hebat di sekitar kita, bukan pemimpin-pemimpin hebat di sekitar kita, bukan orang tua kita, tetapi Tuhan sebagai penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Manusia bisa membuat kita kecewa, tapi Allah sekali saja tidak pernah membuat kita kecewa kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kalau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi mengikuti tuntunan Tuhan, maka saudara dan saya pasti berhasil. Haleluya. Pasti berhasil. Kemudian hal yang keempat yang dilakukan oleh Yosia, saudara yang kekasih, dalam pasal 23, 2 Raja-Raja pasal 23, Yosia melakukan pembaharuan atas seluruh Yehuda. Katakan sama-sama, melakukan pembaharuan. Menjadi orang yang taat dan mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan. Mencapai meraih mimpi yang besar. Maka hal yang keempat, harus melakukan pembaharuan dalam seluruh kehidupan kita. Hari ke hari, tingkah langkah kita, sikap perbuatan kita, pola pikir kita, cara pandang kita, jalan kehidupan kita harus kita perbaharui. Bahkan komitmen kita untuk ikut Tuhan harus diperbaharui. Kalau saudara masih jatuh bangun di dalam dosa dan kesalahan, mari hari ini kita perbaharui komitmen kita untuk ikut Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Pembaharuan yang dilakukan oleh seorang Yosia, Raja Yehuda, adalah seluruh tembok-tembok penyembahan berhala, tiang-tiang penyembahan berhala, pemujaan terhadap dewa matahari, bulan, dan bintang, dihancurkan seluruhnya, diruntuhkan seluruhnya. Seluruh tembok-tembok penyembahan berhala dihancurkan, diruntuhkan. Tempat-tempat penyembahan dewa-dewa matahari, bulan, dan bintang dihancurkan, dibakar, dibawa keluar dari Yerusalem, dibakar di luar kota Yerusalem, dimusnahkan seluruhnya. Haleluya. Satu pembaruan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ini yang menggambarkan kepada setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk mengalami kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai orang yang taat kepada Allah untuk menerima seluruh janji-janjinya. Mari saudara kekasih, perbaharui seluruh hidupmu sekarang. Berpikir perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Perkara di atas di mana Kristus ada, di mana firman-Nya yang memberikan kehidupan kepada setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Firman-Nya tidak jauh. Firman-Nya tidak ada di seberang pulau, sehingga harus ada orang ke sana untuk mengambilnya. Firman-Nya tidak ada di langit, untuk harus ada orang naik ke atas untuk mengambilnya dan membacakannya kepada saudara dan saya. Tapi firman-Nya sangat dekat kepadamu, yaitu
di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Pembaharuan dilakukan oleh setiap pribadi, lapas pribadi, oleh setiap suami-suami, oleh setiap istri-istri, setiap anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman untuk melakukan pembaharuan dalam seluruh kehidupan kita. Maka percaya janji Tuhan, saudara pasti menerimanya dengan sepenuhnya oleh karena hidup di dalam ketaatan kepada Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Demikian saudara kekasih yang diberkati Tuhan, 4 hal yang kita belajar di hari ini sebagai manusia yang taat yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar suara asing. Yang kedua, haleluya, memperbaiki rumah Tuhan yang mengalami kerusakan. Bicara soal pribadi saudara dan saya. Harus langkah hidup kita harus diperbaiki kembali. Yang ketiga, harus senantiasa meminta petunjuk Tuhan dan bukan yang lain. Yang keempat, lakukan pembaharuan atas seluruh hidupmu dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan di dalam doa syafaat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, yang setia bagi kami. Firman-Mu sudah kami renungkan di saat ini. Roh Kudus melawat setiap jemaat-Mu untuk kami semua belajar. Kami simpan kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus yang mengajar menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah bagi kami lewat firman yang kami belajar di saat pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap keluarga ketika kami melakukannya dengan setia, setiap keluarga pasti diberkati. Suami-suami diberkati, istri-istri diberkati, anak-anak diberkati, isi rumah diberkati, setiap orang yang mendengarkannya diberkati. Bahkan jemaat Tuhan ini diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, para menteri kabinet Indonesia baru, Indonesia bersatu, supaya terus membangun bangsa kami dalam cinta kasih dan takut akan Tuhan, dengan taat melakukan perintah-perintah Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kami yang memerintah atas bangsa ini, dari pusat sampai pelosok tanah air Indonesia. Turun kepada para gubernur dan jajarannya, para bupati wali kota dan jajarannya, para camat dan jajarannya, lurah, RT, RW sampai jajarannya, sampai seluruh masyarakat kota, desa sampai pedusunan yang terkecil di seluruh bangsa ini. Sehingga menjadi warga dan bangsa yang taat kepada Tuhan. Dia melakukan seluruh perintah-perintah yang membangun bangsa kami, maka kami akan mengalami kesejahteraan yang besar, yang baik. Karena kami taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan lewat petunjuk-petunjuk daripada para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia baru yang diberkati, Indonesia yang sehat. Indonesia pasti terhindar dari virus corona yang sementara melanda dunia ini, akan mengalami kesembuhan secara sempurna karena kami belajar menjadi warga bangsa yang taat untuk melakukan segala petunjuk-petunjuk Tuhan lewat para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di bangsa ini. Bapak diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin gereja di bangsa ini, jadi pemimpin gereja yang menjadi perwakilan Kristus, yang memerintah, memimpin setiap umat di bangsa ini, menjadi perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi, di Indonesia ini ya Tuhan Yesus Kristus, dari Merauke sampai ke Sabang, pusat sampai ke pelosok tanah air Indonesia. Menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang terus berkembang, sampai mengalami mujizat lepas mujizat, sampai corona pun lepas dan total sembuh. Seluruh yang mengalami sakit sampai hari ini dinyatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di kota-kota, di desa-desa, termasuk kota kami Sorong, mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa-Mu dan kami belajar taat pada apa yang harus kami kerjakan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur akan rahmat-Mu ya Tuhan, bahwa berkat-Mu melimpah bagi setiap jemaat Tuhan yang belajar kebenaran firman-Mu untuk masuk dalam usbu yang baru ini, dengan melangkah dari hari ke hari dalam tuntunan firman Tuhan dalam ketaatan,
dengan minta petunjuk Tuhan, mendengar suara Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan, dan selalu melakukan pembaharuan dalam hidup kami, maka kami percaya usbu yang baru yang kami tapaki, tersedia berkat-berkat baru yang kami terima, perkara-perkara baru yang kami terima, karena kami berjalan bersama Tuhan, dan kami pasti menang bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar di pagi hingga siang hari ini Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu terus mengajarkan kami untuk kami terus taat, untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, kesehatan, pelayanan-pelayanan dipercayakan Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Dan Bapa, saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai respon kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati persembahan yang setiap umat-Mu berikan Bapa, yang di dalamnya ada ucapan syukur, di dalamnya ada harapan-harapan yang kami bawa Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang kami bawa Bapa. Biarlah Engkau berkati seturut dengan kasih dan setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memberi, mari kita katakan amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah di pagi hari ini, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa secara bersama-sama, doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, berkat-Nya melimpah.
yang melimpah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bagi Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kekasih Tuhan, siapkan hatimu. Mari kita sambut berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkatnya. Tercurah dari surga mulia, kasih, sukacita dan damai sejahtera, kasih karunia, anugerah yang melimpah, rahmat dan berkat yang tidak pernah berakhir dari surga mulia. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus penolong yang setia, terus mengalir memenuhi lumbung-lumbung kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, bisnis usahamu, studimu, segala sesuatu yang dikerjakan dalam keseharianmu hari ini, untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dan sebelum saudara bubar, dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap keluarga harus tetap melakukan kubu doa, membangun mesbah bagi Tuhan setiap pagi. Harus setiap pagi bangun mesbah bagi Tuhan. Wajib untuk setiap keluarga Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, saudara bangun mesbah. Doa pujian penyembahan, perenungan firman Tuhan, dan berdoa sesuai dengan kebutuhan firman yang direnungkan setiap pagi. Ada pengakuan dosa, ada permohonan untuk ikut turut dalam melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Itu setiap hari. Yang berikut, doa dan puasa pada hari Sabtu tetap dilaksanakan di setiap rumah tangga pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Di keluarga masing-masing diharapkan setiap doa puasa diikuti oleh setiap keluarga untuk berdoa dalam keluarga masing-masing. Bahwa pergumulan jemaat untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di kota kita, di negeri kita dan bangsa kita, di sekitar kita, supaya dilawat Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ibadah minggu masih berlangsung seperti biasa. Sepanjang pengumuman dari pemerintah masih belum ada perubahan, dan kita tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beribadah secara langsung seperti semula, kembali dalam gereja, gedung gereja secara bersama-sama. Sebabnya yang terakhir ini saya mau sampaikan, mari kita belajar taat supaya tetap dengan ketaatan itu kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, supaya kita segera melewati bencana ini. Kita merdeka di dalam Kristus dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Haleluya. Yang terakhir adalah tetap berdoa untuk pembangunan gedung utama Gereja Bethel Indonesia Bukit Cabda Bahagia supaya terus berlangsung sampai selesai dalam kehendak Tuhan yang besar bagi jemaat Tuhan ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.